Baik, perkenalkan nama saya Nikita Simamora. Saya dari kelas 7B. Saya akan menceritakan asal mula kapur, sirih, dan pinang. Alkisah ribuan tahun yang lalu, di Vietnam hiduplah sepasang saudara laki-laki kembar bernama Tang dan Lang. Keduanya pandai dan berwajah tampan. Mereka hidup saling menyayangi. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama. Suatu ketika, ayah Tang dan Lang sakit keras. Tak ada seorang tabib pun yang dapat menyembuhkan sang ayah, sehingga akhirnya beliau meninggal dunia. Rasa sedih yang mendalam karena kehilangan sang suami menyebabkan ibu Tang dan Lang tidak mau makan, sehingga akhirnya beliau pun jatuh sakit. Tak lama kemudian, sang ibu pun meninggal menyusul ayah mereka. Tinggallah Tang dan Lang sebagai anak yatim piatu. Sepeninggalan kedua orang tuanya, Tang dan Lang berpikir keras untuk dapat menghidupi diri mereka. Akhirnya, mereka mengunjungi sahabat ayah mereka semasa hidup, yang bernama Hakim Lu. Mereka minta kepada Hakim Lu untuk memberikan mereka pekerjaan. Sejak saat itu, mereka tinggal bersama Hakim Lu dan membantu Hakim Lu di tokonya. Hakim Lu menyayangi Tang dan Lang seperti anaknya sendiri. Hakim Lu memiliki seorang anak perempuan yang cerdas dan cantik. Anak ini pun tumbuh besar bersama-sama Tang dan Lang. Semakin dewasa, Tang dan Lang tumbuh menjadi pemuda tampan yang baik peranginya. Mereka bekerja keras yang santun, sehingga terpikir oleh Hakim Lu untuk menikahkan salah satu dari mereka dengan putrinya. Kedua pemuda itu sebenarnya juga menaruh hati kepada putri Hakim Lu, tetapi mereka tidak ingin menyakiti satu sama lain. Ketika Hakim Lu menyerahkan keputusan kepada mereka berdua, mereka pun saling tunjuk. Akhirnya Hakim Lu memutuskan untuk memilih yang lebih tua di antara mereka, yaitu Tang. Setelah menikah, Tang sibuk dengan kehidupan rumah tangganya sehingga ia sering melupakan Lang. Ia pun mengajak Lang mengobrol dan bercerita. Lang merasa sedih dan kesepian. Suatu hari, Lang bertekad mengembara seorang diri, meninggalkan kota tanpa pengetahuan Tang dan Hakim Lu. Ia berjalan tanpa arah ke hutan, ke gunung, menyeberangi sungai. Sampai akhirnya ia tiba ke pinggir sebuah pantai. Oleh karena sangat lapar dan lelah berjalan berhari-hari, Lang jatuh sakit, semakin lemah dan akhirnya ia meninggal di tempat itu. Konon jenazahnya berubah menjadi sebuah batu yang putih. Beberapa hari setelah kepergian Lang, Tang menyadari bahwa adiknya tiada. Ia pun pergi mencari adiknya kembarnya itu, ke hutan, ke gunung, menyeberangi sungai, tak juga ditemukan adiknya itu. Sampailah ia di pantai yang sama. Ia pun terduduk menangis di atas sebuah batu putih, meratapi kehilangan akan adiknya. Berhari-hari ia menangis, tanpa makan dan minum. Sampai ia pun jatuh lemah, semakin lemah, dan akhirnya ia juga meninggal di tempat yang sama. Konon jenazahnya berubah menjadi sebuah pohon pinang. Sementara istri Tang sedih menaati kepulangan suaminya, maka ia pun menyusul berjalan tak tentu arah, mencari sang suami. Sampailah ia di tepi pantai yang sama. Menangis tak henti sambil bersandar di bawah pohon pinang. Berhari-hari ia menangis, tanpa makan dan minum. Sampai ia pun jatuh lemah, semakin lemah, dan akhirnya ia juga meninggal di tempat yang sama. Jenazahnya menjelma menjadi sebatang pohon sirih yang melilit di batang pohon pinang, yang tak lain adalah jelmaan sang suami. Konon begitulah asal-usul terjadinya kapur sirih dan pinang. Tiga manusia yang saling menyayangi ditakdirkan untuk selalu berkedekatan dan bersama dalam kehidupan dan setelahnya. Sekian dan terima kasih.